Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang berbahagia. Kita akan melanjutkan materi kuliah manajemen konflik. Beberapa pertemuan yang lalu kita sudah memetakan konflik baik dari sisi konfliknya sumber konfliknya maupun dari aktornya. Nah, dari form itu sebenarnya secara prinsip teman-teman sudah bisa melihat aspek-aspek konflik yang terdiri dari identitas. Kita sudah dengan memetakan sumber konflik dan aktor-aktor, kita sudah bisa mengidentifikasi gitu, identitas konflik yang berlangsung. Yang berlangsung itu identitasnya seperti apa, strukturnya bagaimana, kita sudah bisa memetakan itu. Nah, kemudian kita saat ini melanjutkan materi pendekatan terhadap konflik. Oke, jadi setelah kita memetakan, mengetahui identitas, kekuatan, dan struktur dari konflik yang terjadi, kemudian kita mencoba melihat itu dari beberapa pendekatan terhadap konflik yang secara umum bisa kita lihat gitu. Nah, yang pertama, pendekatan konflik itu adalah ini, menghindar atau memperlambat konflik itu. Jadi ketika kita menghadapi konflik, pendekatan salah satu pendekatan yang bisa kita lakukan adalah menghindar atau memperlambat. Nah, ini contoh dari pendekatan ini adalah kita tidak melakukan sesuatu, bersikap menunggu dan melihat situasi, wait and see gitu. Nah, sikap seperti ini berguna pada konflik yang secara natural itu hilang dengan sendirinya. Nah, tetapi untuk konflik-konflik yang bisa berlanjut, sikap-sikap seperti ini kurang tepat. Nah, biasanya konflik-konflik kayak gini ini konflik yang memang sangat umum terjadi, misalnya di antara teman satu grup gitu ya. Satu grup itu biasanya terjadi konflik yang melibatkan atau bersumber pada sesuatu yang tidak terlalu prinsipil gitu ya. Nah, kalau dalam situasi konflik kayak gitu itu sikap atau pendekatan kita itu bisa aja dengan menggunakan pendekatan menghindar atau memperlambat. Nanti dengan sendirinya konflik itu akan hilang gitu ya. Kemudian contoh yang kedua itu adalah mengabaikan. Abaikan aja, anggap aja tidak ada, nanti juga akan hilang dengan sendirinya. Kemudian yang ketiga contohnya ada juga bisa menggunakan contoh menghindar ini adalah konflik mengultimatum. Gitu, mengultimatum agak mengintimidasi, kalau konflik ini tidak terjadi, tidak selesai dalam waktu sekian, maka akan terjadi ini gitu. Nah, misalnya di kelas misalnya ada dua kelompok, ada kelompok yang terlibat konflik dan kemudian ada satu orang yang kira-kira memiliki kekuatan yang lebih besar, kemudian mengultimatum dua kelompok itu, apabila dalam 1 atau 2 pekan ini tidak selesai, maka saya akan mengambil satu tindakan. Nah, biasanya ketika ada kelompok atau seseorang yang memiliki kekuatan yang lebih besar, ketika dia memberikan ultimatum, itu kelompok-kelompok yang berkonflik itu akan mengakhiri dengan sendirinya. Kemudian yang kedua, ketika terjadi konflik gitu antara beberapa orang, pendekatan yang kedua adalah penarikan, menarik diri. Nah, misalnya ini terjadi di beberapa waktu yang lalu, misalnya ketika terjadi konflik di dalam sebuah negara, dua negara terlibat konflik. Nah, satu negara yang ingin tidak terlibat secara jauh atau bahkan itu menjadi warning terhadap negara yang berkonflik, itu bisa aja dengan menarik diri. Misalnya dulu kalau tidak salah ketika Indonesia itu di satu negara di Indonesia misalnya ketika terjadi ini misalnya ini di yang baru-baru ini misalnya Presiden Prancis itu menyampaikan
pandangannya terkait dengan karikatur yang dimuat oleh Hebdo itu kemudian menunjukkan ketidaksetujuannya. Nah, bisa jadi gitu kalau dalam tahap yang lanjut itu Indonesia kemudian bisa bersikap dengan menarik diplomatiknya, atau kemudian sebagai bagian dari upaya atau penentuan sikap gitu. Sepertinya menarik diri dari konflik yang berlangsung, tapi sebenarnya itu bagian dari sikap untuk memberikan perhatian yang lebih terhadap konflik yang terjadi. Kemudian yang kedua, walk out. Nah, ini kemarin di penetapan undang-undang Cipta Kerja misalnya, ada beberapa fraksi yang kemudian walk out dari gedung ruang sidang paripurna. Walkoutnya mereka meskipun dalam konteks ini menarik diri, tapi sebenarnya itu menunjukkan sikap politik tertentu. Tidak terlibat gitu, tidak melibatkan diri, tetapi sebenarnya itu menjadi bagian dari sikap gitu. Nah, kemudian ada juga mengurung diri, stay at home. Jadi sekalian ada konflik, kemudian dia tidak melibatkan, seolah-olah tidak melibatkan diri terhadap konflik yang berlangsung, tapi sebenarnya dia sedang menunjukkan satu sikap tertentu atas konflik yang terjadi. Kemudian yang ketiga adalah dominasi. Nah, konflik contohnya adalah pada saat konflik itu adalah pelecehan, abusing, kemudian perundungan, bullying, perang, kemudian mengeluarkan kompetitor itu dari area persaingan. Nah, ini biasa dilakukan oleh kelompok yang tadi yang memiliki kekuatan lebih besar dibanding dengan kelompok-kelompok yang bertikai. Nah, kelompok-kelompok yang bertikai itu ketika terjadi konflik antara kelompok-kelompok tertentu yang kemudian terdapat kelompok yang dominan. Nah, kelompok yang dominan itu bisa bersikap atau mendekati konflik yang berlangsung itu dengan cara dominasi. Nah, misalnya kalau kelompok kecil, kelompok misalnya kelompok supporter sepak bola, dua kelompok supporter dari klub kecil gitu ya, itu saling bertikai, kemudian kelompok supporter yang besar itu biasanya juga melakukan pelecehan, misalnya pada level liga sekian kok harus pakai berantem, kira-kira gitu. Itu pelecehan gitu ya, bentuk dominasi dari kelompok supporter sepak bola di liga kasta tertinggi terhadap konflik yang melibatkan dua atau lebih kelompok supporter yang ada di kasta lebih rendah. Kemudian bullying. Nah, bullying itu juga bentuk pendekatan terhadap konflik gitu ya, perundungan dibully gitu ya. Kelompok yang membuli biasanya adalah kelompok-kelompok yang memiliki dominasi lebih besar daripada kelompok yang bertikai. Kemudian perang, dan contoh dominasi adalah perang. Kemudian yang keempat adalah mengeluarkan kompetitor dari area konflik yang berlangsung. Kemudian berikutnya adalah kapitalisasi. Contoh dari pendekatan kapitalisasi adalah ini mengalah pada satu sisi untuk mendapatkan keuntungan pada sisi yang lain. Nah, misalnya ini sekelompok menerima dianggap sebagai sumber provokator gitu ya. Dia menerima saja, dia mengalah, oh ya saya itu yang menjadi provokator atas konflik yang berlangsung. Tapi kemudian dia kemudian bertanggung jawab memberi klarifikasi kepada pihak-pihak yang terlibat. Jadi misalnya ada kelompok-kelompok yang bertikai, kemudian satu kelompok mengalah, oh ya kita yang melakukan provokasi, kita yang menjadi provokator atas konflik-konflik yang ada. Nah, kemudian dia mengalah pada satu sisi, menerima dianggap sebagai sumber atau provokator. Nah, kemudian dia bertanggung, oke, kalau begitu kita bertanggung jawab untuk memberikan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang terlibat. Nah,
dia mengalah dijadikan dianggap sebagai provokator, tapi kemudian dia mengambil keuntungan karena dia bertanggung jawab untuk memberikan klarifikasi, maka dia memiliki akses untuk bertemu dengan pihak-pihak di luarnya yang berkonflik. Nah, akses itu sesungguhnya awalnya itu tidak diperoleh oleh kelompok yang disebut sebagai provokator gitu ya. Nah, karena itu ketika dia mengalah dianggap sebagai provokator, maka dia kemudian memberikan klarifikasi yang artinya dia diberi akses untuk bertemu dengan pihak-pihak lain yang terlibat. Nah, ini adalah keuntungan yang diperoleh oleh kelompok yang menerima dianggap sebagai provokator. Nah, ketika dia memiliki akses terhadap pihak-pihak lain itu, kemungkinan dia memiliki keuntungan besar. Dia bertemu dengan tokoh-tokoh kunci pihak-pihak yang terlibat, dia bisa memahami kelemahan-kelemahan kelompok yang terlibat yang pada saatnya dari mengalahnya itu dia mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kemudian yang berikutnya pendekatan ini unilateral power play, itu bisa melakukan dengan kekerasan fisik gitu ya, bermain kekuasaan. Jadi orang sekelompok yang memiliki kekuatan gitu ya, kemudian menggunakan kekuatannya untuk melakukan sesuatu gitu ya. Ada kekerasan fisik, pemogokan gitu. Biasa misalnya kelompok buruh dia menggunakan kekuatan yang dimilikinya untuk untuk melakukan satu gerakan, satu tindakan yang itu berlangsung dalam situasi konflik. Dia melakukan pemogokan, kemudian ada pembangkangan sipil, kemudian ada yang bentuk contoh yang keempat adalah manuver di balik layar. Nah, kemudian berikutnya adalah menyerahkan kepada atasan gitu. Referral up the chain of command. Nah, ini menyerahkan ini pendekatan ketika terjadi konflik itu misalnya sekelompok itu kemudian menyerahkan pada itu urusannya orang tua, itu urusannya pimpinan saya, itu urusannya komandan saya. Jadi mempersilahkan atasan atau seseorang yang diposisikan lebih tinggi daripada kita untuk menjelaskan masalah konflik, sehingga kita dalam konflik yang berlangsung itu mungkin saja sebagai mengikuti saja atas apa yang diambil, keputusan-keputusan yang diambil oleh atasan atau senior kita. Berikutnya pendekatan terhadap konflik adalah negosiasi. Nah, negosiasi itu dua kelompok atau lebih duduk bersama untuk mencari kesepakatan. Nah, kemudian satu pihak melakukan satu hal, pihak lainnya melakukan hal berbeda. Nah, ini negosiasi itu berbagi peran atau berbagi fungsi antara kelompok-kelompok yang terlibat konflik. Nanti ini ada satu sesi khusus untuk memperbincangkan negosiasi. Berikutnya adalah mediasi. Mendekati konflik dengan cara mediasi, yaitu mendatangkan pihak ketiga untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik gitu ya. Pihak ketiga itu yang kemudian disebut dengan mediator, itu bisa memberikan saran tetapi tidak bisa memaksa dalam mengambil keputusan. Mediator gitu, mendekati konflik dengan cara memediasi. Nah, ini banyak dilakukan pada konflik-konflik yang berlangsung di luar pengadilan. Kemudian arbitrase itu mendatangkan pihak ketiga. Bedanya dengan mediasi itu mendatangkan pihak ketiga untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik. Arbiter, pihak ketiga yang ditunjuk untuk menjadi arbiter, itu memiliki kekuatan memaksa dalam mengambil keputusan. Bedanya dengan mediasi tadi, kalau mediator hanya memberikan saran, tidak memiliki kekuatan untuk memaksa dalam mengambil keputusan. Kalau arbiter itu selain dia memberikan saran, dia juga memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan atas pihak-pihak yang terlibat. Kemudian pendekatan selanjutnya atas konflik adalah litigasi atau pengadilan. Nah, ini di ruang sidang dengan hakim yang memiliki kekuatan memaksa untuk mengambil keputusan. Jadi keputusan ketika kelompok-kelompok yang berkonflik itu mengambil cara
mendekati konflik yang terjadi pada mereka dengan pendekatan litigasi, maka semua keputusan itu ditetapkan oleh hakim gitu. Jadi kekuatan keputusannya itu mengikat pihak-pihak yang terlibat. Kemudian ada pendekatan lain dalam konflik itu misalnya adalah lembaga ombudsman, kemudian pengadilan privat atau evaluasi dari ahli. Baik, ini beberapa pendekatan terhadap konflik yang lazim terjadi. Nanti ini beberapa pendekatan ini juga memiliki teknik-teknik tersendiri, dan nanti di pertemuan berikutnya kita akan dari pendekatan-pendekatan ini akan kita tidak semuanya, tapi ada beberapa yang penting untuk kita lanjutkan sampai pada teknik-teknik yang lebih detail. Paling tidak ada ini pendekatan kapitalisasi, kemudian negosiasi, mediasi, arbitrase. Ini yang nanti akan kita lebih detailkan sampai teknik-teknik yang bisa dijadikan sebagai pedoman ketika kita melakukan manajemen konflik di lapangan. Terima kasih. Sumber bacanya ini ini sudah saya sampaikan, sudah saya sampaikan kepada mahasiswa itu di awal-awal perkuliahan dulu. Jadi nanti teman-teman secara lebih komplit itu bisa membaca buku ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.